kan gaspol, silahkan terus ya. Saya urusan Anda, Pak Jokowi dan teman-teman, juga Mahfud ya, hati-hati ya Mahfud, urusan langsung. Iya. Amin Rais kritik Jokowi soal FPI dilarang. Bawa-bawa cerita Fir'aun. Mantan Ketua MPR Amin Rais mengkritik keras langkah pemerintah yang melarang Front Pembela Islam (FPI). Amin menyebut keputusan pemerintah itu telah menghabisi demokrasi Indonesia. Nah, 30 Desember kemarin ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi, yaitu FPI dibubarkan dengan SKB 3 menteri dan badan-badan tinggi lainnya. Jadi yang tanda tangan surat keputusan bersama itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan HAM, kemudian yang lainnya adalah Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi saudaraku, saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi demokrasi kita, kata Amin Rais dalam akun YouTube Amin Rais Official. Amin Rais juga berbicara mengenai pembubaran HTI pada 2017. Ia menyinggung soal tidak ada upaya pengadilan terkait pembubaran tersebut. Jadi, tahun 2017 HTI dibubarkan. Caranya sederhana sekali. Jadi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status Badan Hukum Ormas Pelarangan FPI. Amin Rais membacakan ulang pertimbangan pemerintah dalam surat keputusan bersama. Amin Rais mengatakan pemerintah langsung menyimpulkan FPI teroris. Jadi saudara-saudara, mereka dengan menimbang ini, mereka langsung menyimpulkan tanpa babi bu. Jangan dibantah ya, kita nggak boleh bantah bahwa 6 laskar FPI yang menurut kita para syuhada itu oleh mereka itu juga termasuk geng teroris. Saya kira sederhana sekali, sehingga jangan pernah diharapkan bahwa pemerintah Jokowi ini akan mengadakan pengadilan. Tidak perlu, jadi tidak perlu ada pengadilan karena mereka sudah kesimpulannya FPI teroris sudah selesai, ujar Amin. Amin Rais kemudian menyinggung soal Fir'aun. Setelah itu dia juga membacakan salah satu ayat Al-Quran. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, ini wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, bahwa ketika Fir'aun mengganas di Mesir, biadab sekali ada seorang iman yang mengingatkan, "Hei Fir'aun dan konco-konconya, kamu jangan biadab, jangan membunuh orang semau-mau." Nah, dia dikejar-kejar, tutur dia. Amin juga mengingatkan Menko Polhukam Mahfud MD. Dia meminta Jokowi dan Mahfud untuk melihat kembali perbuatan yang telah dilakukannya. Saya hanya mengingatkan yang kayak begini ini, kalau mau diteruskan monggo, silakan gaspol, silakan terus. Tapi urusan Anda Pak Jokowi dan teman-teman, juga Mahfud yang kemarin mengumumkan itu, hati-hati ya Mahfud, hati-hati ya Mahfud. Tolong 3 tahun setelah ini kalau Anda masih berkuasa sampai 2024, nanti Anda menoleh ke belakang. Kok saya dulu bisa begitu ya? Tapi sudah terlambat. Ini wanti-wanti ikhlas saya. Mau diterima monggo, mau dibuang diremehkan saya juga tidak ada masalah. Beber Amin Rais. Penjelasan pemerintah. Pemerintah resmi mengumumkan pelarangan segala kegiatan yang dilakukan Front Pembela Islam atau FPI. Salah satu hal yang jadi pertimbangan ialah catatan pidana yang dilakukan anggota ataupun mantan anggota FPI. Catatan pidana anggota ataupun mantan anggota FPI dibacakan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiraj
atau Edi Giarish, anggota atau ex-anggota FPI disebut telah melakukan pidana umum hingga terorisme. Catatan pelanggaran pidana tersebut tercatat di poin kelima. Poin selanjutnya yang jadi pertimbangan, FPI dilarang berkegiatan karena kerap melakukan razia yang merupakan wewenang aparat hukum. Bahwa menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan tindakan razia atau sweeping di masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas atau wewenang aparat penegak hukum, ujarnya. Edi juga menegaskan FPI tak memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin. Surat keterangan terdaftar Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini Front Pembela Islam belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT itu. Oleh karena secara de jure 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar, ujar Edi. Edi menjelaskan isi anggaran dasar FPI dianggap bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, bahwa isi anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Katanya bahwa kegiatan organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan pasal 5 huruf D, pasal 6 huruf F, pasal 21 huruf B dan D, pasal 59 ayat 3 huruf A, C, dan D, pasal 59 ayat 4 huruf C, pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, imbuhnya.